Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ahmad Haikal Al-Faruqi akan menjelaskan tentang materi fisika yaitu gerak parabola. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca bismillah dan membaca doa. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk materi yaitu tentang gerak parabola, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mempelajari kecepatan pada sumbu X dan Y. Yang kedua, menentukan waktu untuk mencapai titik tertinggi dan titik terjauh. Yang ketiga, menentukan jarak untuk titik tertinggi dan jarak terjauh. Yang keempat, menentukan nilai kecepatan pada saat berada pada titik terjauh. Gerak parabola. Nah, sebelumnya kalian pasti pernah bermain Angry Bird ataupun bermain permainan bola basket. Terus juga, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa Tsubasa itu kalau nendang tendangannya nukik gitu? Bukan mantep tuh ya, jago banget main bolanya. Kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, makanya pelajari gerak parabola. Gerak parabola ini dikenal sebagai gerak peluru. Dinamakan gerak parabola karena lintasannya berbentuk parabola, bukan bergerak lurus. Gerak parabola. Gerak parabola ini merupakan gabungan dari dua komponen gerak, yakni komponen gerak horizontal yang di sumbu X tuh ya, dalam bentuk GLB atau gerak lurus beraturan, dan komponen gerak vertikal yang di sumbu Y itu ya, yang tegak yang ke atas, dalam bentuk GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita analisis nih gerak parabolanya. Misalnya nih, bola dilemparkan dengan kecepatan awal. Kecepatan awalnya V0 ya. Nah, dari kecepatan awal nih terbagi dua yang mempengaruhinya. Ada V0x dan ada V0y. Di V0x ini tidak terdapat perubahan kecepatan atau tidak ada percepatan. Sementara di V-nya ini ada perubahan kecepatan, yaitu percepatan gravitasi. Terus kita bisa cari kecepatan dalam arah sumbu X ini dengan rumus Vx sama dengan V0 cos alpha. Nih, alpanya ini ya, sudut antara V0 sama V0x. Nah, di sini kenapa kita pakainya cos? Karena cos itu kan samping miring. Ini sudut alpanya nih. Awalnya kan Vx per V0 nih, sama dengan cos alpha. Cos alpha itu kan samping miring. Sampingnya itu, ininya nih, V0x-nya nih, yang mau kita cari. Nah, miringnya itu V0-nya. Jadi, bisa diubah rumusnya Vx sama dengan V0 cos alpha. Terus, untuk perpindahan dalam arah sumbu X ini, artinya posisinya ya, posisi dalam arah sumbu X-nya ini sama dengan V0 cos alpha dikali T. T-nya ini misalnya saat T2 second. Saat T2 second dengan kecepatan awal 10 meter per second misalnya, dikali cos sudut elevasinya 45 derajat. Nah, saat dalam waktu 2 second ini, posisinya kira-kira ada di mana yang di sumbu X-nya itu. Dapat dicari dengan persamaan X sama dengan V0 cos alpha kali T. Terus kita analisis nih di sumbu Y-nya. Nah, untuk di sumbu Y-nya ini ada kecepatan sumbu Y. Kecepatan sumbu Y ini bisa dicari dengan formula V0 sin alpha min G kali T. Kenapa di sini ada min G kali T? Karena nih, kita dari awal nih lempar bola dengan kecepatan awal. Pas ngelemparnya kan pasti ke atas ya, nggak mungkin ke bawah. Kita ngelempar ke atas nih. Kalau percepatan gravitasi kan arahnya ke bawah, kita ngelempar ke atas. Nah, semakin ke atas ini, percepatan gravitasinya itu dilawan, kecepatan awal itu dilawan sama percepatan gravitasi, jadi saling menghilangkan. Awalnya nih, misalnya kita awalnya ngelempar dengan kecepatan 10 meter per second. Naik, lama-lama, lambat kan, pasti lambat, sampai titik tertinggi, kecepatannya 0. Nah, di saat kecepatan Y-nya ini sama dengan 0, itu mencapai yang namanya titik tertinggi bendanya tersebut. Nah, rumus V-nya itu bisa dicari dengan V0 sin alpha min GT. Setelah sampai di titik tertinggi ini, lama-lama turun tuh ya, turun. Kan diem tadi di sini nih, di titik tertinggi itu diem. Dengan kecepatan awal 0 nih, diem nih. Turun, semakin kebut. Karena apa? Karena dipengaruhi gravitasi. Gravitasinya itu membantu, jadi semakin cepat. Nyampe ke tanah, nyusrug, kubrag. Terus ada perpindahan dalam arah sumbu Y. Sama ini, posisi dalam arah sumbu Y. Atau bisa disebut sama kita itu ketinggian ya. Nah, Y sama dengan V0 sin alpha kali T min setengah G T kuadrat.
Nah, tadi tuh udah kan ya, kecepatan sumbu X sama kecepatan sumbu Y. Kita nggak bisa tuh kalau mau nyari kecepatan bendanya itu, nggak bisa langsung ditambah kecepatan sumbu X tambah kecepatan sumbu Y. Itu nggak bisa. Cara nyarinya itu dengan rumus ini, besar kecepatan pada gerak parabola, atau resultan kecepatannya ya. Sama dengan resultan vektor, kecepatannya itu nyarinya akar kuadrat Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Nah, baru tuh dari rumus itu bisa didapat resultan kecepatannya. Waktu untuk mencari titik tertinggi dan titik terjauh. Nah, titik tertinggi itu kan yang ini nih ya. Saat titik tertinggi itu kecepatan Y-nya sama dengan 0 nih. Saat kecepatan Y sama dengan 0, waktu berapa sih waktu yang diperlukannya itu untuk mencapai titik tertinggi ini? Itu bisa dicari dengan rumus V0 sin alpha per G. Lalu yang kedua ada waktu untuk mencapai titik terjauh. Nih, titik terjauh nih, nyampe nyusruk di tanah ya. Waktu untuk mencapai titik terjauhnya itu bisa dicari dengan rumus T sama dengan 2V0 sin alpha per G. Kalau tadi kita mencari waktunya, sekarang kita mencari jaraknya nih. Jarak titik terjauh dan titik tertinggi. Untuk menghitung jarak tertinggi atau Ymax, bisa juga diganti dengan Hmax atau ketinggian tertinggi ya. Itu bisa dicari dengan rumus V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Lalu untuk menghitung jarak terjauhnya ini, posisi terjauhnya ini bisa dicari dengan Xmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu nih, contoh soal. Di sini, Lendra sedang bermain bola dan dia menendang sebuah bola dengan sudut elevasi 45 derajat. Bolanya jatuh tepat 10 meter di depan Lendra. Nah, berarti Xmax tuh ya. Tentukan kecepatan awal dari bola yang ditendang Lendra. Nah, yang ditanya ini kecepatan awal V0. Ya, kita jawab. Teng teng. Diketahui X-nya itu 10 meter. Xmax-nya itu 10 meter ya. Terus alfanya itu, sudut elevasinya itu 45 derajat. Sementara untuk percepatan gravitasinya 10 meter per second. Nah, untuk percepatan gravitasi ini kita asumsikan aja dengan nilai umum 10 meter per second. Agar mempermudah. Yang ditanya itu V0 atau kecepatan awal. Nah, ini dia jawabannya. Sush. Jawab. Kita bisa pakai rumus X sama dengan Xmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Nilai Xmax-nya kita masukin, V0-nya kita cari, alfanya kita masukin, percepatan gravitasinya masukin. Dan dapat hasilnya V0 sama dengan 10 meter per second. Jadi, kecepatan awal bola yang ditendang oleh Lendra adalah 10 meter per second. Buset dah, kencang banget gitu, 10 meter sekali 1 detik. Nah, ini contoh soal yang kedua ya, buat latihan lah lumayan. Punto tanpa sengaja menendang bola dengan kecepatan awal 15 meter per second dengan sudut elevasi 45 derajat. Tentukan panjang lintasan maksimum bola tersebut. Wis, jago ini. Nggak sengaja nendang aja. Kecepatan awalnya 15 meter per second. Yalah, langsung jawaban aja nih. Nah, diketahui tadi kecepatan awalnya 15 meter per second ya. Terus sudut elevasinya itu 45 derajat. Sementara kecepatan gravitasinya masih sama, kita asumsikan aja 10 meter per second. Yang ditanya itu jarak terjauhnya atau Xmax-nya. Nah, Xmax-nya itu dapat dicari dengan rumus yang tadi sama aja bisa. V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Kita tinggal masukin aja V0, alpha, sama percepatan gravitasinya. Maka didapat hasilnya Xmax sama dengan 22,49 meter. Jadi jarak terjauh yang dapat terjadi adalah 22,49 meter. Nah, setelah menyimak materi tadi, pasti kalian sudah paham tentang apa itu gerak parabola, contohnya, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.